Pemirsa, serangkaian perayaan HUT ke-47 DPP PDI Perjuangan Provinsi Bali, DPP PDI Perjuangan Bali bekerja sama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar menggelar sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS tahun 2020. Kegiatan tersebut bertujuan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba dan HIV/AIDS untuk mewujudkan generasi muda yang sehat sesuai dengan kearifan lokal Janekerti. Salam, nama budaya. Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS menghadirkan 3 narasumber, yaitu istri Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Niputu Putri Swastini Koster, Ketua BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol I Putu Gede Swastawa, dan Anak Agung Ngurah Patria Nugraha dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali. Koordinator Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS, Gusti Ayu Diahwardi Srikandi Wedastra Putri Suyase mengatakan, sosialisasi tersebut digelar berdasarkan hasil Rakernas PDI Perjuangan dari 10 hingga 12 Januari 2020. 5 bidang prioritas dihasilkan dan salah satunya adalah kesehatan. DPP PDI Perjuangan Bali juga diinstruksikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan serangkaian HUT ke-47 PDI Perjuangan Provinsi Bali. Salah satunya adalah sosialisasi kali ini yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten dan kota se-Bali. Peserta berjumlah 6.800 peserta yang berasal dari generasi milenial, pelajar SMP, SMA, SMK, Seketrune, komunitas pemuda, dan organisasi pemuda. Melalui sosialisasi ini, DPP PDI Perjuangan Provinsi Bali ingin menyampaikan, menurut data, hingga saat ini tercatat 2.234.000 orang tertular HIV. Dengan sosialisasi ini, diharapkan generasi muda bisa lebih berhati-hati dalam bergaul dan menguatkan semua komponen bangsa untuk lebih peduli terhadap upaya penyelamatan generasi muda. Sosialisasi ini akan dijadikan program tetap tahunan DPP PDI Perjuangan Provinsi Bali. Jadi kan selama ini kan kita ribut-ribut dengan masalah virus corona ya. Padahal ada yang lebih bahaya sekali, yaitu HIV/AIDS dan narkoba. Harus segera disikapi ini. Jadi seperti disampaikan oleh BNN, sudah ada beberapa desa adat yang membuat alarm tentang narkoba itu kan sudah sangat baik sekali. Apalagi dengan peraturan gubernur juga sudah ada. Jadi masyarakat dan juga pemerintah harus sama-sama bersinergi ini. Kita harus selamatkan generasi darurat narkoba Bali sekarang ini. Kabupaten mana Bu yang terparah? Yang tertinggi menurut data Denpasar, kemudian yang kedua Buleleng, ketiga Badung. Salah satu narasumber sekaligus istri Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Niputu Putri Swastini Koster mengatakan, melalui sosialisasi, pihaknya ingin selalu mengawal generasi muda agar terhindar dari narkoba dan HIV/AIDS. Apabila generasi muda Bali telah kecanduan narkoba dan terinfeksi HIV/AIDS, dipastikan generasi seterusnya yang akan memimpin Bali merupakan generasi yang telah rusak. Apa jadinya Bali jika dipimpin oleh generasi yang telah kecanduan narkoba dan terinfeksi HIV/AIDS? Tidak lupa juga melalui puisi, Niputu Putri Swastini Koster ingin menyisipkan pesan agar selalu waspada dan menjauhi narkoba. Ibu berbicara dari sisi seorang ibu, orang tua yang khawatir anak-anaknya itu kedepannya itu terjerat narkoba dan juga tubuhnya terpapar HIV. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu hanya bisa menghimbau. Nah, itu berbahaya untuk tubuhnya. Karena Ananda itu adalah generasi muda harapan Ibu. Berbagai cara bisa kita mengingatkan. Dan salah satunya puisi itu adalah bahasa hati. Biarkan mereka mengungkapkan. Dalam serangkaian perayaan HUT ke-47 PDI Perjuangan di Provinsi Bali, berbagai kegiatan telah digelar, seperti lomba kuliner tradisional Bali, dan kali ini, sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS. Acara selanjutnya digelar pada 21 Maret 2020, yaitu Bali Resik dan penghijauan serentak seluruh Bali. Gung Krisna, Bali.